Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Resurrection Day, hari Paskah, Passover. Kita buka bersama-sama Markus pasalnya yang ke-16, ayat yang ketiga. Ada 3 wanita bernama Maria Magdalena, Maria ibu daripada Yakobus, dan juga Salome yang pada pagi itu datang ke kubur Yesus. Dan ini adalah kalimat yang mereka pertanyakan kepada sesama. Markus 16 ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Batu itu sudah ada, batu itu diletakkan di situ karena memang ada ketakutan daripada para Sanhedrin atau mahkamah agama yang terdiri dari imam kepala, Saduki, Farisi. Pada saat itu kita bisa baca di Matius 28 ayat yang ke-16. Matius yang ke-27 maksud saya. Matius 27 ayat yang ke-62. Matius 27 ayat yang ke-62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus sang gubernur. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat nih, bahwa si penyesat itu, si Yesus itu, mereka katakan, sewaktu hidupnya sempat berkata begini dan kami dengar, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saya percaya mereka gak percayalah sama kebangkitan. Itu sebabnya mereka mau menutup semua berita-berita ini karena mereka berpikir bahwa bisa aja setelah 3 hari nanti murid-muridnya mencuri tubuhnya Yesus, sehingga nanti terjadi deklarasi yang merupakan hoax, penyesatan yang berikutnya, mereka akan katakan Yesusnya sudah bangkit. Itu sebabnya dia katakan begini, ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau udah hari yang ketiga amanlah. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, mencuri tubuhnya. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Yang pertama dia bilang dia mau bangkit aja, itu disebut penyesatan. Yang berikutnya kalau sampai dia bangkit, itu penyesatan yang lebih parah katanya begitu. Karena mereka tidak mau percaya. Kata Pilatus kepada mereka, ayat 65, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, ayat 66, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Berarti kubur Yesus, di depan pintunya ada batu yang sangat besar sekali yang susah digulingkan. Yang kedua ada meterai daripada pemerintah plus dijaga pada saat itu. Karena mereka ingin menghalangi sebuah berita yang namanya kebangkitan daripada Kristus itu sendiri. Ketika 3 wanita ini datang ke kuburnya, sempat mereka berpikir, siapa ya yang bisa gulingin batunya? Karena merupakan sebuah tradisi bagi wanita-wanita Yahudi untuk memberikan rempah-rempah kepada tubuh jenazah daripada kerabat saudara mereka yang sudah meninggal. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal yang ke-12, yang akhirnya dan satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan untuk memberikan wangi-wangian kepada tubuh Yesus hanya Maria. Maria memberikan minyak narwastu di kakinya Yesus dan sempat ditentang sama Yudas. Dikatakan itu mahal minyaknya. Dan Yesus katakan begini, kalau Bapak Ibu ingat nanti baca sendiri di rumah. Biarlah dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Satu-satunya wanita yang mempunyai kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian hanya Maria. Dan kalau kita telusuri kisahnya, Maria selalu duduk di kaki Tuhan, belajar terima. Bukan seperti Marta yang memulai hubungan dengan Tuhan dengan mulai dari titik memberi. Kita udah pernah belajar tentang prinsip ini. Vertikal kita kepada Tuhan harus selalu mulai dari titik menerima. Baru ketika penuh di dalam sini, baru kita bisa memberi. Nanti satu hari kita bahas lagi lebih dalam. Nah, karena itu Maria hanya satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan untuk memberikan atau melumuri wangi-wangian kepada tubuh Yesus. Dan dia pasti tidak sadar waktu dia melumuri tubuh itu, beberapa hari setelah itu Yesus akan naik ke kayu salib. Dan memang wangi-wangian daripada narwastu itu susah hilangnya, pernah jatuh di rumah saya, pecah.
botol yang besarnya cuma segini, dipel sampai seminggu itu baunya di rumah saya nggak hilang. Jadi dia bilang sama Yudas, udah biarin aja dia melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Jadi yang memiliki kesempatan untuk memberikan wangi-wangian sebenarnya hanya Maria. Itu sebabnya 3 wanita ini datang, mereka ingin memberikan wangi-wangian, gak punya kesempatan. Karena waktu mereka tiba di sana, Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang kedua mengatakan begini. Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Menghadapi apa? Batu, meterai daripada manusia, hikmat daripada manusia, kekuatan daripada manusia, ingin membendung rencana Tuhan, dan plus dijaga sama prajurit dan beberapa orang yang ada di situ. Malaikat Tuhan turun dari langit, ayat yang kedua, datang ke batu itu, menggulingkannya, dan duduk di atasnya. Posisi duduk di atas sebuah tempat atau di atas sebuah lokasi, itu pada saat itu lambang daripada sebuah kemenangan. Mungkin hari ini harapanmu terkubur. Mungkin ada orang yang bully dirimu, menghakimi dirimu. Bahkan engkau menyimpan kepahitan dan engkau seolah-olah sepertinya Tuhan tidak dengar apapun yang kau jeritkan dalam hatimu. Ada berita baik hari ini. Tuhan turun. Tuhan menggulingkan batu itu. Dan Tuhan akan duduk di atas kemenangan. Karena apapun yang menghalangi rencana Tuhan atas hidupmu, hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Harapanmu ada karena Yesus. Harapanmu akan kembali muncul, bukan sirna. Karena ada kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup menghalangi rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Tidak peduli betapa buruknya masa lalumu, justru makin buruk masa lalunya, disitulah makin kelihatan grace that is abound bahasa Inggrisnya. Makin kelihatan betapa hebatnya Tuhan, bukan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya udah ketemu banyak orang yang masa lalunya hancur-hancuran. Dan kalau lihat mereka hari ini, saya cuma bisa bilang gini, luar biasa ya Tuhan. Bukan merekanya lah, Tuhannya luar biasa. Kok bisa ya orang seperti kamu, kok berubahnya seperti begini? Kok bisa ya orang seperti ini yang tadinya tidak percaya sama kuasa kebangkitan, kok bisa percaya sama Tuhan? Ada seorang yang bermain film Passion of Christ. Dan orang ini adalah orang Itali. Dan dia memerankan perannya Barabas. Dan waktu dia di dalam syuting film itu, dia lihat Yesus yang diperankan sama Jim Caviezel. Waktu dia lihat yang memerankan Yesus pada saat itu. Bayangin ya, lagi syuting loh Bapak Ibu. Dan orang ini orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Dia lihat yang memerankan Yesus. Saat itu dia lihat Yesus. Dan setelah syuting film The Passion of Christ, orang ini bertobat terima Yesus sebagai juru selamat. Dia bilang begini, itu orang menggantikan saya posisinya. Harusnya saya disalib, tapi dia menggantikan saya. Dia lihat di dalam alam roh. Dan setelah syuting selesai dia terima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Kuasa kebangkitan gak ada yang bisa bendung dalam hidup ini. Itulah yang harusnya kita rayakan setiap hari. Bahwa saya ini ada, saya jadi luar biasa karena Yesus saya luar biasa. Kita gak ada apa-apanya, makanya di kitab Roma dikatakan roh yang membangkitkan dia tinggal di dalammu. Kita bahas kemarin di Jumat Agung, kenapa Nabi Hagai katakan engkau adalah rumah yang terkemudian dan rumah itu lebih megah daripada rumah yang lalu. Dia sedang katakan bahwa setiap kehidupan kita adalah eklesia, gerejanya Tuhan. Gerejanya Tuhan, itu sebabnya banggalah karena Tuhan bilang kita megah. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena roh Tuhan tinggal di dalam kita hari ini. Itulah Tuhan kita. Dan itu sebabnya kuasa kebangkitan perlu kita sikapi dengan benar supaya kita juga sadar bahwa hidup saya sudah diberikan kemenangan. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Waktu dia sudah bangkit, ada 40 hari Yesus masih ada secara fisik di bumi ini. Dan waktu dia berjalan dalam 40 hari itu, ada satu perjalanan yang dia mampir. Dan di dalam perjalanan ini setelah kebangkitannya dia memberikan sebuah pesan yang sangat dalam buat Bapak Ibu dan saya. Karena dia tahu sebentar lagi secara fisik saya sudah tidak ada. Saya akan naik ke sorga dan yang saya tinggalkan adalah firman. Dan kamu tidak akan bisa lihat saya lagi. Dan bagi manusia itu sangat sulit
Makanya dia katakan di Yohanes pasal yang ke-20 kepada Thomas, karena kamu sudah lihat aku, makanya kamu percaya. Tetapi kemudian dia sambung dengan kalimat yang luar biasa, berbahagialah orang, blessed are they, makarioslah engkau dalam bahasa Greek. Engkau diberkati, engkau berbahagia ketika engkau nyatakan dalam hatimu, engkau percaya kepada saya, walaupun engkau gak bisa lihat saya. Justru aku akan nyatakan kuasaku dalam hidupmu ketika engkau katakan, aku percaya Tuhan. Karena dia tahu betapa sulitnya hari ini. Karena pintu gerbang hati yang betul-betul bisa membuat sebuah kepercayaan dalam hati kita, itu adalah mata kita, penglihatan kita. Pintu gerbang hati ada dua, ada mata sama telinga. Tapi mata itu yang menguasai hati kita. Makanya jagalah matamu. Di kitab Matius dikatakan kalau engkau tidak jaga matamu, betapa gelaplah hidupmu. Karena terang Tuhan sudah diterbitkan di dalammu. Jangan sampai ditutup sama ulahmu sendiri gara-gara engkau gak jaga matamu. Makanya baca firman supaya hatimu tetap terang. Terang itu tetap bersinar dalam hidupmu. Makanya dia tahu sebentar lagi dia akan naik ascension. Dia akan naik ke sorga, di mana dia akan tinggalkan Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kita, menjadi comforter, menjadi konselor agung dalam setiap hidup manusia, dan dia wariskan firman-Nya yang luar biasa untuk supaya kita berjalan dalam kebenaran. Lukas 24 ayat 13 mengatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, sekitar 11 kilo dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi karena mereka begitu kecewa, karena mereka beranggapan Yesus gurunya mereka itu mati di kayu salib. Dan perhatikan ini murid-murid yang berjalan ini, 2 orang ini, yang satu tidak disebut namanya, mereka bukan ring satunya Yesus, yang satu namanya Kleopas bahkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Bayangin Lukas, Dr. Lukas, mendokumentasikan kisah ini, kisah yang sangat sederhana, di mana dia menampakkan dirinya kepada 2 orang yang sedang kecewa, pulang kampung, berpikir Yesus mereka mati dan tidak akan ada terjadi harapan apapun dalam hidup mereka. Yesus lagi ngajarin sebuah prinsip yang luar biasa di dalam perjalanan ke Emmaus. Datanglah Yesus mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, dan mereka tidak sadar. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mata manusia ketika selalu berpusat kepada sebuah masalah, kehadiran Tuhan selalu sepertinya diabaikan. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, prinsip kebenaran kehadiran Tuhan itu adalah Dia selalu ada di dalam hidup kita. Dan kita harus bisa pahami antara kehadiran dan hadirat. Hadir belum tentu merasakan hadirat. Karena hadir sama hadirat itu beda. Saya bisa hadir di dalam sebuah pernikahan, pesta pernikahan. Dan besoknya ketemu sama teman dan sama-sama compare notes. Kamu dari mana kemarin, ngapain aja? Aku ke pernikahan itu misalnya. Terus dia bilang, loh saya juga di situ. Terus kita bisa gini kaget sama-sama, loh kok gak ketemu? Sama-sama hadir, tapi tidak merasakan hadirat. Karena hadirat itu artinya adalah countenance to countenance, face to face. Itu arti daripada hadirat. Pertanyaan yang paling penting, Tuhan hadir gak dalam hidup kita? Oh ya, gak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita, itu kebenarannya, gak pernah. Bapak Ibu membuat salah besok, Dia tetap hadir karena engkau anaknya. Dia akan terus memberikan kepadamu nasihat kepada dirimu. Dan kita tidak pernah terlepas dari kesalahan setiap hari. Ada dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Kita gak akan pernah bisa sempurna. Yang sempurna kan Dia. Bahkan dari pikiran yang salah aja kita sudah sebenarnya miss the mark. Dan itu yang terjadi setiap hari. Dan itu sebabnya mereka tidak kenal Dia. Ironis, ada kehadiran tapi tidak rasakan hadirat. Makanya selalu firman Tuhan ngajarin sama kita apa? Ngucap syukur dalam segala hal. Kalau kamu fokus sama masalahmu, kamu gak sadar aku ada. Tapi kalau kamu senantiasa mengucap syukur, itu sepertinya kamu memalingkan wajahmu dari masalah, kamu akhirnya sadar bahwa aku ada dalam hidupmu. Makanya Daud bilang begini sama jiwanya, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, dia ngomong sama dirinya sendiri. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apakah yang kau percakapkan hari ini?
Apakah yang kau percakapkan adalah masalahmu? Apakah yang kau percakapkan dalam hidupmu adalah sesuatu kesulitan, masalah yang besar yang kau lihat dalam hidupmu, dan itu yang keluar dari mulutmu senantiasa? Aduh gimana ya, aduh gimana ya. Makanya Matius 6 ayat 31 mengatakan jangan khawatir, dan bukan sekedar hanya jangan khawatir saja. Yesus katakan jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan aku makan, minum, dan pakai. Jadi bukan sekedar jangan khawatir aja, jangan berkata juga. Jadi gak boleh ngeluh sebenarnya. Karena dia tahu makin kita ngeluh, kita makin lihat masalah. Kita makin gak sadar dia ada. Makin kita ngucap syukur, kita sedang memalingkan wajah kita kepada kehadiran dia. Dan kita rasakan hadirat namanya. Saya bisa hadir di dalam rumah, Bapak Ibu bisa hadir dalam sebuah rumah, anakmu juga hadir di situ. Tapi bisa gak rasakan hadirat, karena ada di ruangan yang berbeda misalnya. Makanya ruang hati kita mau diapain? Ironis loh, karena dia selalu hadir, dia tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Dan banyak orang masih ngomong begini, saya gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Karena yang dinilai sama dia adalah perasaan dan emosi dia. Dia tidak sadar Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Itu sebabnya hari ini yuk kita sama-sama ingatkan diri kita, apa sih yang kita percakapkan dalam diri ini? Apa sih yang saya percakapkan dengan orang di sekitar saya? Apakah saya percakapkan tentang kebaikan Tuhan? Betul sih memang ada masalah Pak, tapi justru kebaikan Tuhan melebihi segala-galanya. Makin kita katakan itu kepada jiwa kita, kita makin sadar dan kita bertemu muka dan muka dengan dia. Itu sebabnya mereka dibutakan, dan ada pelajaran yang memang penting, yang memang Yesus sengaja lakukan buat mereka. Ayat yang ke-18, mereka katakan begini, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Bayangin ya, mereka bilang Yesus itu orang asing. Kamu tuh orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Mereka bilang gitu. Katanya kepada mereka, kata Yesus, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Kita udah bahas kemarin di Jumat Agung. Yesus gak bisa dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Padahal ayat 21, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang di dalam benak mereka itu seperti yang terjadi di Minggu Palem ketika dia masuk ke dalam Yerusalem. Dan mereka berteriak Hosana, Hosana, yang artinya selamatkan kami, selamatkan kami. Raja datang masuk ke kota Yerusalem dan dia suruh murid-muridnya ambil keledai itu. Karena dia lagi kasih tahu, saya adalah raja yang berkuasa atas kehidupan itu. Dan saya adalah raja yang sebentar lagi akan disembelih sebagai anak domba Allah. Raja yang berkuasa, yang ketika anak domba Allah disembelih, bangkit menjadi singa Yehuda. Itu kepribadian yang kalau dilihat dari mata manusia seperti bipolar. Yang Yesus katakan adalah, saya hadir sebagai pribadi yang bisa balas, tapi saya gak balas. Yang kita bahas kemarin di Jumat Agung, meekness. Dia datang, dia perlihatkan kepada mereka, saya ini datang untuk menjawab bukan keinginanmu, tapi kebutuhanmu. Keinginan mereka adalah Yesus itu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yang dia datang, itu kan keinginan. Yang dia datang menjawab kebutuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Saya datang untuk membebaskan kamu dari penjajahan dosa. Percuma kamu dilepaskan dari penjajahan Romawi kalau ujungnya hukuman dosa tetap ada, kamu masuk neraka. Saya datang untuk membebaskan kamu dari hukuman dosa yang namanya maut. Dia datang dengan sangat sederhana di atas keledai, raja atas segala raja. Dan itu masih dikumandangkan sama kedua murid ini. Kami harap dia tuh berkuasa dan membebaskan bangsa Yahudi. Dari mana? Penjajahan Romawi lah. Mereka tidak sadar bahwa dia datang menjawab kebutuhan bukan keinginan. Makanya kalau keinginan kita tidak dikasih sama Tuhan, jangan kecewa. Karena dia datang menjawab kebutuhan bukan keinginan. Seringkali keinginan kita tidak terregulasi. Tapi ketika kebutuhan kita dijawab dan kita bilang terima kasih Tuhan,
buat semua kebutuhan saya yang Tuhan sudah jawab. Dari keselamatan, damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani, dewasa rohani. Semua yang ada di dalam sini, ketika itu semuanya Engkau sudah berikan dalam hidup saya. Keinginan saya pasti teregulasi sesuai sama firman Tuhan. Jadi prinsipnya begini, dia datang menjawab kebutuhan, baru keinginan. Jika keinginannya sudah teregulasi dengan firman-Nya. Jika tidak, dia datang menjawab kebutuhan, keinginannya diabaikan. Dan jangan kecewa. Karena dia yang tahu kebutuhan kita melebihi diri kita sendiri. Itu yang terjadi, itu adalah sebuah prinsip yang dia ajarkan kepada murid-muridnya ketika berjalan bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur. Jadi berita tentang 3 wanita tadi itu udah sampai ke telinga mereka. Dan tidak menemukan mayatnya, katanya begitu. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, katanya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Bapak Ibu, kubur Yesus itu ditutup sama batu yang besar, dimeterai dan ada penjaga. Ketika batunya terguling, mereka melongok masuk ke dalam. Itu bukan batunya terguling supaya Yesusnya keluar, bukan. Batunya terguling supaya kita lihat ke dalam dan menyaksikan bahwa dia sudah tidak ada. Karena dia bangkit, karena dia tidak bisa dibatasi sama apapun yang manusia lakukan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Makanya rencana Tuhan atas hidupmu itu agung. Jangan limit Tuhan. Batu itu rolled away, batu itu terguling. Bukan supaya Yesusnya keluar, bukan. Dia udah gak ada di situ. Dia menembus ruang kok. Jadi waktu mereka melongok ke dalam itu hanya untuk memberikan kepastian kepada kita nih semuanya. Dia sudah tidak ada, dia berkuasa di atas batu dan penjaga dan meterai itu. Dan kemudian jangan cuma dengar katanya, alami Yesus sendiri. Ini mereka kan bilang, katanya mereka, tapi Yesusnya gak ada. Itu yang terjadi. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 26. Ketika dikatakan bodoh, mereka gak pernah tersinggung. Karena kalimat bodoh itu bukan kalimat yang dalam bahasa aslinya kalimat yang melukai hati atau kalimat yang ngebully orang atau menghakimi orang, bukan. Kalimat itu adalah kalimat yang mengatakan sebenarnya begini, hai kamu, jangan lambat hati dong. Ayo dong ngerti. Makanya ya, manusia ketika berbuat salah, ada 2 suara dalam hidupnya. Suara pertama adalah suara Roh Kudus dan biasanya itu yang paling kecil yang gak kedengeran. Suaranya lembut, menginsafkan manusia, bukan mengkondem, bukan menuduh manusia. Dia akan bilang gini, nak, jangan lakukan itu lagi, bahaya nak, ayo bangkit, saya angkat kamu. Yang dia fokuskan adalah perbuatannya. Dan dia akan kasih lihat masa depannya. Yang dilakukan sama iblis, dia akan serang karakter kita. Bodoh kamu, gak layak kamu. Gagal kamu di dalam Tuhan. Itu iblis. Dan itu suara yang paling keras. Dan bahkan itu dilakukan sama orang-orang agamawi. Itu sebabnya ketika dia katakan itu ada buktinya kok. Nanti mereka akan undang dia masuk ke dalam rumahnya. Jadi selalu ketika dia menginsafkan kita, itu selalu sangat-sangat teduh dalam hati kita. Dan kita harus bisa membedakan 2 suara itu. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oh ini keren banget. Saya kalau lihat satu ayat yang mungkin saya iri secara rohani ya. Dalam tanda kutip ya. Ini ayat ini. Bayangin Yesus khotbah sendiri sama mereka. Saya gak tahu dia ngomong apa. Ada kemungkinan dia ngomong gini. Kamu inget gak dulu waktu tulah ke-10. Kamu kan udah baca. Kan itu kitab yang mereka baca. Kamu inget gak waktu itu Tuhan bilang sama bangsa Israel untuk membubuhi darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka. Dan kamu sadar gak itu bentuknya salib? Dan kamu tahu gak ribuan tahun setelah itu anak domba Allah dikorbankan di kayu salib? Dan kamu ingat gak waktu saat itu ketika malaikat mautnya lewat, itu meluputkan anak-anak sulung yang ada di dalam rumah karena ada darah
daripada anak domba yang menjaga mereka. Kamu tahu nggak, hari ini kamu disebut anak sulung di dalam firman Tuhan. Kamu dianggap anak, diangkat jadi anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dan ketika ada darah Kristus tercurah di kayu salib, hukuman dosa diluputkan, dihapus dari hidupmu. Itu sama persis, itu metafor, bayangan yang terjadi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ada kemungkinan lagi dia bilang begini, kamu ingat gak ceritanya Ishak? Dia yang pikul kayunya loh. Dan saat itu ketika bapaknya menghunus belati itu dan mau menghujam tubuhnya, prosesi itu diberhentikan sama kerajaan sorga. Diganti dengan seekor anak domba. Dan di bukit yang sama, di tanah Moria, yang namanya Golgota, ribuan tahun setelah itu, prosesi itu tidak pernah diberhentikan. Karena anak domba Allah dikorbankan di situ. Dan sama-sama Ishak pikul kayunya, Yesus pun pikul kayunya. Dia lagi kasih tahu, dia lagi khotbahin tentang dirinya. Ada kemungkinan itu yang dia khotbahin sama mereka. Mereka mungkin tercengang, mereka lihat. Dan ini yang luar biasa, ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Perhatikan ini. Lalu Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Ayat ini memberitahu kepada kita, Tuhan tidak pernah paksa kita. Dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti di dalam hatinya begini, undang dong aku masuk. Dia tidak akan paksa manusia. Makanya ya, ketika kita terima dia sebagai juru selamat, ketika kita percaya kepada Tuhan yang secara fisik kita nggak bisa lihat, dia akan buktikan kuasanya. Karena dia sangat menghargai keputusan manusia. Ketika engkau punya kesempatan untuk berdosa dan engkau lakukan yang sebenarnya, engkau melakukan kebenaran. Di dalam musim-musim hidupmu mungkin engkau dibully, dihakimi dan lain sebagainya. Saya mau katakan hari ini, kebenaran tidak memerlukan pembenaran. Kalau Yesus yang bela, karena dia udah ajarin di dalam prosesi penyalipan, meekness is not weakness. Kelemah lembutan itu bukan sesuatu kelemahan. Kalau aku yang bela, aku akan nyatakan kebenaran. Dan firmanku akan terbit dalam hidupmu. Lukas katakan, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia gak pernah paksa masuk. Saya pernah ngalamin momen-momen seperti dilewatkan seperti begini. Ada yang suka main basket di sini? Ada ya? Gak ada. Oh ada. Oke. Tahu Michael Jordan dong ya? Sepatu Air Jordan kan saya lagi ngetop lagi. Oke. Dulu waktu saya lagi kuliah di sana Amerika. Tahun 96 saya mulai kuliah tahun 86, kemudian saya teruskan, saya kerja ambil S2 terus sampai tahun-tahun 96 kira-kira. Saya diajak sama teman saya nonton Chicago Bulls Michael Jordan. Terus teman saya bilang gini, Bill, sebelum kita nonton, nanti kita ke restorannya dia yuk, namanya Michael Jordan Restoran, udah gak ada. Tapi kalau Bapak Ibu Google, itu pasti keluar foto-fotonya. Dulu ada, Michael Jordan Restoran. Kita masuk ke situ. Saya masuk, ada reception di bawah, kemudian sepi banget di bawah. Di depan saya tuh ada ruangan tulisnya VIP, di sebelahnya ada tangga ke atas, restorannya di atas. Saya makan sama teman saya. Habis makan, waktu kita harus pergi ke gamenya, pertandingannya. Mau nonton Michael Jordan, udah pegang tiket. Kita turun dari tangga berdua. Pintu VIP di bawah kebuka. Yang keluar dari situ, Michael Jordan. Idola saya. Di usia yang sangat muda itu saya sama teman saya gini. Michael Jordan. Saya langsung panggil dia Mike. Saya gitu kan, dia noleh ke saya, Bill, percaya aja. Enggak lah, Bill. Dia noleh ke kita, dia gak ada pengawalan dan di bawah gak ada orang. Gak ada orang. Itu cuma lorong kecil mau keluar soalnya. Gak ada yang kawal dia. Dia lihat ke kita, dia bilang, "Hi guys," itu hati rasanya mau rontok. Bayangin sih kalau kita punya idola gitu ya, makanya gak boleh idolakan manusia lah. Saya turun, Bapak Ibu perhatikan. Billy Lantang, Michael Jordan sama teman saya, jalan bertiga. Cuman berapa meter, itu momen yang paling indah dalam hidup saya, jalan bertiga. Bertiga jalan, ngobrol sama dia. Terus dia tanya, dia sempat pegang pundak saya, kalau bisa bajunya jangan saya cuci waktu itu.
You guys baru dari sini? Iya. What did you eat? Saya sebutlah makanan, saya juga lupa. Saya nggak pernah lupa, dia bilang, oh that's my favorite food. Itu makanan kesukaan saya katanya. Karena menu-menunya itu menu-menu kesukaan dia yang dia suka makan. Jadi menunya di restoran tuh menunya dia. Saya jalan keluar, di depan pintu restoran ada mobil Range Rover. Itu mobilnya dia rupanya. Karena dia tiba-tiba ngomong sama petugas valinya, dia bilang, yo, give me the key man, gitu. Dilempar kuncinya, ditangkap sama dia. Terus dia bilang gini, where are you guys going? Mau kemana? To your game. Terus itu malam itu dia mau lawan Detroit Pistons, saya gak pernah lupa. Dia bilang, we gonna beat Detroit, oke? Ya, gitu. Wow, seneng banget kita berdua. Terus dia bilang, I'll see you at the game. Sampai ketemu nanti di sana ya. Dia pegang lagi pundak saya, dia pegang pundak teman saya. Aduh, itu lemes lutut. Tahun 96, gak ada HP. Mana ada HP? Yang ada kamera. Krek, cekrek. Gen Z pasti bingung. Emang ada kamera kayak gitu? Adalah. Terus bahasa Belandanya di Afdruk filmnya. Udah dia masuk mobil toh, dia jalan. Saya mau teman saya pegangan tangan. Kita loncat. Michael Jordan. Tiba-tiba teman saya bilang gini, kok gak foto? Terus saya lihat dia, oh Tuhan, oh ya kenapa gak foto? Dia bilang, kenapa kamu gak foto? Oh dia marah-marah karena saya yang pegang kameranya. Karena saya itu istilahnya apa sih, starstruck gitu loh. Kayak orang yang ngelihat idolanya dan kaget dan sampai lupa foto. Bapak Ibu, saya cuma foto mobilnya dari belakang, cekrek. Mobil Range Rovernya yang gelap kacanya dan gak kelihatan juga Michael Jordannya di dalam. Foto itu sudah dicetak negatifnya, ada di rumah saya sampai hari ini saya masih simpen. Kalau Bapak Ibu butuh bukti, itulah buktinya. Saya gak bohong, itu ada Michael Jordan di dalamnya. Saya tuh gak ngerasa apa, seperti dilewatkan momen itu. Kelewatan momen foto sama dia. Saya gak bohong, saya beneran ketemu Michael Jordan. Tapi saya gak punya buktinya. Buktinya cuma ini aja, sama foto mobilnya, that's it. Tapi waktu saya baca ini, saya bilang gini, Tuhan, saya gak akan pernah mau dilewati sama Tuhan. Saya mau ambil keputusan untuk mengundang Engkau ada dalam hidupku setiap hari. Karena itu yang paling penting dalam hidupku. Ayat 29, mereka mengambil keputusan yang luar biasa. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mengambil keputusan yang benar. Come inside. Dan apa yang terjadi? Mereka duduk makan dengan mereka, ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Perjamuan kudus. Perhatikan ini. Ini luar biasa. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dia lagi ngajarin sesuatu yang luar biasa. Karena di ayat yang ke-32, ayat yang terakhir ini yang harus kita bawa hari ini. Kata mereka kepada yang lain. Dua murid itu ngomong begini, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hari ini kita gak bisa lihat dia secara fisik, tapi harusnya hari ini kalau kita sudah sadari dia sudah bangkit dan ada Roh Kudus di dalam kita, setiap kali kita baca firman harusnya hati kita berkobar-kobar karena itulah suara dia kepada kita hari ini. Percayalah, kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan ketika kita katakan walaupun aku gak bisa lihat, namun aku percaya dan hatiku berkobar-kobar Tuhan ketika membaca firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tutup sama cerita ini. Seorang bisnismen, dia mau pergi ke sebuah kota kecil di daerah Amerika Utara. Dia masuk ke dalam sebuah pesawat baling-baling. Dia dengan temannya. Dia duduk di depan, temannya di belakang. Pesawat baling-baling itu hanya bisa 4 orang. Di sebelahnya pilotnya. Singkat cerita mereka terbang. Waktu mereka terbang tiba-tiba ada badai. Selagi ada badai tiba-tiba pilotnya bilang sama bisnismen ini yang merupakan orang Kristen, tolong doakan saya. Hah, kenapa? Karena biasanya kalau ada badai saya punya kecenderungan mau pingsan katanya. Lah gimana sih? Kok jadi pilot kamu? Gak lama setelah dia ngomong gitu dia pingsan beneran Bapak Ibu. Oke, ini cerita betul-betul terjadi. Itu bisnismen yang lagi naik pesawat itu paniknya luar biasa. Dia ambil radio, dia teriak di radio, Mayday, Mayday, tolong
saya, tolong saya. Suara itu tertangkap sama seorang pilot dari Boeing 747 pesawat kargo yang sedang lewat di daerah situ. Dan langsung dia kasih tahu sama tower atau sama menara dari airport terdekat. Dan tiba-tiba ada suara masuk dari airport itu kepada pesawat kecil itu yang sedang panik karena pilotnya pingsan. Ada kemungkinan dia ada penyakit jantung kalau nggak salah. Tiba-tiba suaranya bilang begini, Pak, saya bisa lihat Bapak di radar saya. Di tower itu. Bapak nggak bisa lihat saya. Bapak hanya bisa dengar suara saya. Pak, saya akan pandu Bapak mendarat dengan selamat. Pesan saya cuma satu, jangan lihat keluar. Bapak nanti disorientasi, ini bukan mobil Pak, ini pesawat. Bapak fokus sama instrumen, Bapak dengar suara saya, mana yang harus dipencet dan lain sebagainya. Saya akan tuntun Bapak untuk mendarat dengan selamat. Jangan lihat badainya, dengerin suara saya. Singkat cerita, pesawat itu mendarat dengan selamat, ditangkap di CCTV, dia begini-begini mendaratnya karena memang dia bukan pilot. Itu bukan kota yang dia tujui, jadi bisnismen itu malam hari nginep di hotel lokal di situ. Di malam hari sebelum dia tidur, ada ketukan di pintunya. Dan waktu dia buka, ada seorang pria berdiri di depan dan dia katakan, saya adalah suara yang tadi Pak, dari menara di airport. Mereka berdua berpelukan. Bisnismennya bilang, terima kasih kau selamatkan nyawa saya. Petugas dari tower itu bilang begini, Bapak hebat Pak. Bapak dengerin suara saya. Saya pernah ngalamin hal yang serupa Pak. Pesawatnya jatuh karena orangnya terus lihat ke badai, tidak perhatikan suara saya. Mereka berdua berpelukan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan bisa lihat kita. Kita gak bisa lihat dia. Dia cuma bilang begini, jangan lihat badai, dengerin suaraku. Nanti ketika kita pulang di rumah Bapak, dia akan peluk kita dan dia akan katakan, well done, luar biasa kamu. Sepanjang hidupmu, kamu dengar suaraku, kamu pulang dengan selamat. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Itu sebabnya hari ini kalau baca firman Tuhan, berkobar-kobarlah hatimu. Karena Yesus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Tuhan, kami bangga punya masa depan yang penuh kepastian. Dan kami bangga karena ada kebangkitan-Mu, hidup kami jadi berarti Tuhan. Kami akan terus lihat ke depan, bukan ke belakang. Apapun yang sudah dilewati sama hidup kami, itu semuanya adalah pembelajaran bagi kami. Kami mau lihat ke depan, karena kuasa kebangkitan itu memimpin kami kepada kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa tadi Tuhan, kami beranjak nanti kembali ke rumah kami masing-masing dari tempat ini dengan kesembuhan yang kami bawa. Karena ada kuasa kebangkitan. Kami pulang ada pemulihan Tuhan, karena ada kuasa kebangkitan. Dan batu itu sudah digulingkan. Bukan supaya Yesusnya keluar, tapi untuk kami melihat ke dalam bahwa kuasa kebangkitan terjadi. Engkau sudah tidak ada di situ Tuhan. Engkau memberikan kami hari ini firman-Mu. Biarlah hati kami berkobar-kobar Tuhan. Dan kami akan terus dituntun sampai nanti kami pulang ke rumah Bapa. Semuanya karena Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.